Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ayuhal hadirun wal hadirat, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seraya kita menghaturkan dan memanjatkan puja serta puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari subuh kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita berdoa bersama. Kemudian kita dilanjutkan dengan mengisi ilmu kita, relung kolbu kita dengan pengajian. Semoga kelak kita termasuk umat yang akan dipanggil oleh Allah, orang-orang yang mendapatkan ridho, ampunan serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan pada baginda alam, baginda kita tercinta, yakni habibana wa nabiyana, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarga, para sahabat, para atba'i tabi'in, hingga sampai pada kita semua, semoga kelak dapat berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, pengantar kepada materi, kita kuatkan terlebih dahulu kebiasaan ta'lim kita, ngaji kita dengan mengkaji salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, Imam At-Tabrani serta Imam Al-Baihaqi. Kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun al-khamisah ay mubghidun fatahlak. Jika seorang kamu kun aliman, jadilah kalian semua adalah orang yang alim. Alim di sini adalah jadilah kalian jadi jalma anu tukang ngajar, tukang ngawuru, pengajar atau tukang anu ngawuru ngabejaan kabatur. Jadi pada hadis yang pertama ini kita jadilah kalian semua termasuk orang yang tukang ngawuru. Terlepas itu dia punya profesi pedagang, profesi kuli, profesi yang lainnya, tetapi tetap bahwa menjadi orang yang ngawuruk ngaji, mamatahan ngaji, kabatur itu menjadi prioritas. Sebab kan tidak sedikit para ulama, para kiai dagang sebagai kehidupannya, tapi juga dia ngawuruk boga santri. Tidak sedikit juga kiai punya toko emas di setiap pasar di mana-mana, tapi dia tidak berkecimpung di situ karena sudah ada orang lain yang ngurus, tapi dia yang diurus adalah santri. Jadi tetap dia jadi tukang ngawuruk. Kalau ngutip perkataan Kiai Haji Sofyan Yahya, jadi jalma mah mun teu ngawuruk kudu jadi anu diwuruk. Lamun teu mamatahan ngaji jadi tukang ngaji. Kitu bahasana. Jadi kun aliman. Sebab kenapa kalau tidak ada empat yang ini dan kita bahkan ada pada poin yang 5, maka termasuk jalma anu ruksak, bakal ruksak. Bakal ruksak.
kun aliman, jadi anu ngawuruk. Orang tua mamatahan ngaji ka budakna. Orang tua ibu jadi mamatahan ngawuruk ngaji kanu jadi budakna. Kun aliman. Teu bisa misalnya jadi tukang ngawuruk mah, maca kitab teu bisa, maca Quran gak bisa. Atau kalau demikian mah minimal anu kadua, au muta'alliman, atau jadi pembelajar. Jadi yang namanya definisi santri kalau di Darut Tauhid itu bukan orang yang hanya duduk di situ, tapi siapapun yang ingin memperbaiki diri tidak terbatas dengan usia, maka itu adalah santri. Makanya santrina aya santri mingguan, aya santri harian, aya santri mukim, aya santri anu sekedar datang, itu macam-macam. Itu muta'alliman. Jadi tidak terbatas dengan usia, tidak terbatas dengan tempat. Teu bisa da teu pernah ngaji dulu, teu bisa mamatahan mah, teu bisa mamatahan jurumiyah, teu bisa mamatahan alif batasa, da teu bisa ngaji, da tidak pernah ngaji dulu. Muta'alliman, jadilah anu kadua. Daek ngaji, siap mendengarkan pengajian dimanapun. Nah, itu nu kadua. Posisinya sama teh dalam arti bahwa minimal henteu nu kahiji, minimal atuh anu jadi kadua. Teu bisa jadi ngawuruk anu jadi budak, dianterkeun budakna ka masjid, dianterkeun budakna ka madrasah, boga pahalana nu sarua. Muta'alliman, budakna teu bisa ngajak budak jeung indungna hayu urang ngaji, darumasa bareto teu pernah ngaji, teu masantren, diajak budak jeung indungna daek ngaji, itu juga sudah bagus. Termasuk anu kadua, muta'alliman, pembelajar. Makanya UNESCO belajar sepanjang hayat. Muta'alliman. Nu kahiji teu bisa da sibuk, nu kadua juga sarua da sibuk. Mustami'an. Atau kalaupun misalnya tidak bisa, minimal jadi pendengar. Pendengar taklim, pendengar ngaji kitab, pendengar pengajian-pengajian. Mustami'an, jadi pendengar saja. Di radio, di tempat, tapi beda. Lamun mayena cicing di rumah mendengarkan dengan berangkat ke majlis mendengarkan, pahalanya berbeda. Orang yang jihad di Palestina untuk mempertahankan negara itu berbeda dengan orang yang jihad tidak di Palestina. Kita punya jihadnya, sama-sama punya jihadnya. Kalau di sana tidak bisa bangun tidur, kalau di sini sudah tidur tidak bisa bangun karena saking enaknya. Kalau masjid dirobohkan di Palestina, kalau di sini masjidnya megah, tapi mereka masih bisa sholat. Tapi belum tentu yang masjid megah orang di situ masih mau sholat. Maka berbeda pahalanya. Nah, kalau tidak menjadi guru atau juga tidak menjadi pembelajar, minimal mustami'an, jadi pendengar. Pendengar yang baik terhadap ilmu, itu juga sama punya pahala. Di mana-mana mendengarkan kajian ilmu itu bagus, sudah punya pahala. Tidak. Pendengar juga, saking sibuknya teu bisa ngadengerkeun pengajian-pengajian acan, komo jadi guru nama, komo jadi pembelajar nama, maka muhibban, pecinta ilmu. Kayak pecinta Rasulullah, apapun Rasulullah yang dilakukan, dia dukung, dia rojong, pecinta ilmu. Ada pengajian bulanan, ada pengajian mingguan, ada pengajian harian misalnya. Dia resep, teu bisa hadir tapi ngalir bekalna. Teu bisa hadir tapi bisa mekelan kanu kajalma anu arek masantren.
teu bisa hadir karena pengajian tapi urang resep karena eta pengajian, minimal misalna sodakohna, doana ngadukung karena eta pengajian butuh A, dia hadir, dia siap. Pengajian butuh dia hadir, dia siap. Au muhibban, atau jadi pecinta. Jadi terkait dengan ilmu itu saking luar biasa kedudukan dan derajat ilmu itu bagi kita, maka minimal kaopat. Jadi ngawuruk henteu bisa, jadi muta'allimin atau juga jadi santri atau jadi pembelajar juga belum ada waktu, au mustami'an juga enggak sempet, au muhibban atau cinta. Teu bisa hadir awakna, teu bisa hadir jalmana, tapi hadir bagianana yang bisa dia lakukan. Didukung pengajianana, difasilitasi pengajianana, punya pahala. Wala takun al-khamisa, dan janganlah kalian menjadi yang kelima. Mubgidon, pembenci, teresep kana ngaji teh. Nah, lamun geus teresep kana ngaji patah lak, maka bakal hancur. Sebab ngaji teu aya batasanana, kedudukanna wajib minal mahdi ilal lahdi. Ieu mah teresep kana pangajian teh. Ngagandengkeun aya nu ngaji teh, ngaji deui gararaneng urang rek joget, urang rek jogging misalna, benci kanu ngaji, patahlak maka bakal ruksak. Sebab engke di akhirat bakal dibintai pertanggungjawabanana naon we anu dilakukeun. Nah, mubgidon benci kana ilmu, benci ka guru ngaji, benci ka santri, benci kanu resep ilmu, benci kanu sok ngandengerkeun ilmu, benci kabeh teresep kana pangajian patah lak, maka bakal hancur, bakal ruksak. Hidupnya tidak terbimbing, kolbunya tidak terarah, amaliyahnya tidak tepat dengan ketentuan-ketentuannya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk di antara yang 4 tadi. Yang penting tidak menjadi yang kelima, benci terhadap ilmu. Sebab benci terhadap ilmu bakal ruksak. Nah, patah lak, maka ruksak. Dia jadi jalma ando ruksak. Cilaka dunia, cilaka akhirat. Dunia tidak terbimbing hati dan kolbunya, di akhirat juga celaka. Hadirin jamaah rahimakumullah, halaka ummati fi syai'aini tarkil ilmi wa jam'il mali. Bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bakal ruksak dengan 2 perkara. 1, tarkil ilmi, meninggalkan ilmu, wajam ilmali, yang kedua menumpuk harta. Ninggalkan ilmu, ninggalkan pengajian gara-gara harta, tidak sedikit sudah tidak mampu untuk datang kepada majelis ilmu, nambah ke majelis talim, yang ada menumpuk harta. Salatnya ge ditinggalkan, kemudian masjidna oge teu apaleun, teu wawuh, yang ditumpuk adalah harta. Berlomba-lomba memperbanyak harta, berlomba-lomba mempercantik apa yang dia miliki, ingin nampak, ingin terlihatan menjadi orang yang kaya misalnya. Wajam ilmali, menumpuk harta, ninggalkeun ilmu, maka eta bakal ruksak. Jadi ruksakna umat itu karena dia sudah tidak cinta ilmu. Tapi harta ditumpuk ti siang, ti isuk jedur, nepikeun ka sore jedar, gawe misalna, keur naon? Keur nyumponan pangabutuh, keur nambahan anu, tara ngaji, wajam ilmali, maka bakal ruksak. Di dunia na tidak terbimbing, hartana ge teu manfaat kalau tara ngaji. Tapi lamun anu ngaji mah dunianya hadir, ngajinya oge hadir.
maka insya Allah mau ruksak. Hadirin jamaah rahimakumullah, luar biasa motivasi kita untuk selalu ikut dalam majlis taklim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salahu bihi yaumal qiyamah. Jalma anu berangkat ka majlis ilmu, maka ku Allah di jalanna di akhiratna bakal dimudahkeun segala urusanana baik dunia maupun akhirat. Luar biasa. Berbeda salaka teh kan suluku seleke jalan lempang. Ai lempang teh berarti kan ada ikhtiar. Nah, ikhtiar untuk hadir ke majelis ilmu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang selanjutnya sebagaimana tadi dalam tema ini ada beberapa analisis ya berkaitan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an tentang karakter-karakter orang-orang Yahudi. Bermacam-macam karakter orang Yahudi yang dikumpulkan dalam berbagai kitab ya, dari Jalalain, kemudian tafsir As-Safwatut Tafasir. Karakter-karakter tersebut ini diungkap, ini kita kaji. Salah satunya jangan sampai karakter ini boleh jadi ada dalam diri kita. Karakter Yahudi ini boleh jadi ada di dalam diri kita. Maka kalau ada di dalam diri kita, segera kita buang-buang. Misalnya, kalau Ustadz Adi Hidayat menyambung ayat dari surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Pertama kita dari surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta. Yang pertama adalah jalan yang lurus itu orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Engkau ya Allah. Gus Baha menyampaikan kenapa sih tidak ayatnya itu ihdinas siratal mustaqim, sirati jalanku, jalan Allah, tidak demikian. Tetapi pakai siratal ladina. Al-ladina itu kan manusia, orang-orang. Kalau sirati kan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia bisa dilihat, bisa diikuti, bisa dicontoh. Nah, itu bisa diikuti, bisa dicontoh. Siratal ladina an'amta, orang-orang yang telah diberikan nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Mereka itu bisa diikuti, contohnya mereka itu telah mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi minan nabiyyin wasiddiqin wasolihin wal ulami wasolihin, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Mereka para nabi, para syuhada, para solihin itu adalah contoh yang telah mengikuti jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang dibenci. Maghdub di situ di dalam tafsirnya beberapa tafsir al-maghdub ay al-yahuda wan nasoro. Bukan jalan-jalan orang yang dibenci, yaitu orang-orang Yahudi wan nasoro dan orang-orang Nasrani. Di dalam beberapa tafsir bahwa jalan yang dibenci adalah jalan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan oleh orang Nasrani. Kenapa demikian? Karena tahu karakter-karakter mereka. Yahudi wan Nasoro, mereka telah yuharrifunal kalima an mawadi'i. Mereka telah merubah ayat-ayat Allah, kalimat-kalimat Allah. Kitabnya juga sudah rubah. Tidak mengikuti petunjuk. Mereka adalah orang-orang yang celaka. Akan tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita buka tafsirnya Al-Jailani, karya karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, al-maghdub yang dibenci oleh Allah itu dimaknainya bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Tapi justru al-maghdub itu adalah diri kita
yang kita itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibenci itu adalah kita yang ibadahnya itu tidak sampai, tidak mengenal, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena belum mengenal Allah masih maghdub. Jadi dalam tafsir Al-Jailani, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, ini ghairil maghdub ini adalah obat sebenarnya yang pahit. Obat yang bagus ini jangan diberikan kepada orang lain, tapi justru harus diberikan kepada diri kita sendiri. Sehingga kita, ibadahnya kita itu bisa mampu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang nikmat dalam beribadah itu, kalau kita sudah mengenal, kemudian kita menyebutnya. Jadi kenal dulu, baru disebut namanya. Kalau sudah kenal kita dengan seseorang yang terus kita cintai, gitu kan, kenal dalam kalbu, dalam jiwa kita cintai. Kemudian ketika sudah kenal, kita cinta, disebut-sebut terus namanya, itu adalah yang tidak makdub, itu adalah yang sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, maka dalam ibadahnya itu akan selalu hati-hati. Ningali sirem, mual sirem dipaehan, tapi dipindahkan. Ini adalah makhluk Allah. Kalau lihat misalnya Abdurrahman Wahid misalnya, itu kan kalau cinta itu sudah tidak terbatas. Dia itu sudah pada cinta level kemanusiaan. Allah pun sama. Tidak melihat dia itu berdosa, tidak lihat itu dia bangsa, tidak lihat itu taat atau tidak. Tetapi sudah pada level di mana takhallaqu bi akhlaqillah. Orang yang apapun tidak pernah dibenci. Kalau kita mau bantu, ya bantu sisi kemanusiaannya bahwa dia itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Nah, kalau sudah sampai di situ, itu luar biasa. Artinya sudah tidak terbatas organisasi, sudah tidak terbatas agama, sudah tidak terbatas kelompok. Jadi sudah benar-benar ada pada posisi rahmatan lil alamin. Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah, ghairil maghdub, siapa al-maghdub, siapa yang dibenci? Kalau dalam kitab tafsir Al-Jailani itu adalah orang yang dalam ibadahnya belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, masih belajar. Maka dengan pengajian ini hadirin jamaah rahimakumullah harus menjadi bagian amaliyah ibadah kita meningkat, mengenal Allah dulu, kemudian menyebut-nyebutnya. Nah, karakter Yahudi al-maghdub yang tadi. Pertama, kita bisa lihat karakter Yahudi di dalam beragama. Ada karakter Yahudi di dalam beragama, nanti ada karakter Yahudi yang merasa paling benar, karakter Yahudi yang mengingkari nikmat, kemudian menyimpangkan firman-firman Allah macam-macam. Pertama, dalam surat Al-Maidah ayat 64. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah gullat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha wa yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyana wa kufra wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah kullama awqadu naran lil harbi atfaha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Orang-orang Yahudi sebenarnya terbelenggu. Yahudi itu mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Padahal yang terbelenggu itu adalah tangan mereka
yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat. Kenapa sih orang Yahudi itu dilaknat? Walu'inu bima qalu. Mereka itu dilaknat karena ucapannya. Yadullahi maglulah. Orang Yahudi itu ngeyel kan. Orang Yahudi itu ngeyel. Jangankan kepada umat para nabi, nabinya juga dari zaman dulu banyak yang dibunuh. Kalau hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini terjadi genosida, bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memutuskan bahwa harus terjadi gencatan senjata, harus berhenti, tapi kan mereka tidak pernah berhenti. Itu kan yang sifatnya manusia, kesepakatan negara-negara. Yang dijadikan, yang dibuat, yang direpresentasikan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu direkomendasikan untuk berhenti. Tapi apa yang lihat kita hari ini, mereka tidak pernah berhenti dan tidak pernah mengindahkan gencatan senjata. Kenapa demikian? Karena memang sudah menjadi karakter. Jangankan kita, jangankan PBB, jangankan Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemimpin-pemimpin yang ada di dunia, semua menyuarakan untuk berhenti. Perintah Tuhannya saja, perintah Allahnya saja, mereka bantah, mereka bangkang. Musa hayang anu dibere, geus dibere lah Musa entong anu kieu kan dibere. Hayang buah-buahan, torojo langsung datang ti langit bisa mentik buah-buahan anu kieu mah Musa geus loba, hayang diganti ngadoa deui, minta diganti deui, diantar. Memang karakternya begitu. Kalaupun ada perjanjian yang kesepakatan gencatan senjata, tiba-tiba meletus terjadi lagi, dilabrak gencatan senjatanya, dilabrak. Orang Yahudi itu begitu, suka melabrak janji, suka ingkar janji. Tapi kalau ingkar janji itu kan bukan Yahudi saja ya, tapi karakter Yahudi memang demikian. Gitu. Karena itu Allah saja juga mereka katakan bahwa Allah itu dibelenggu, padahal yang terbelenggu itu gulat aidihim walu'inu bima qalu, dan mereka itu sebenarnya dilaknat. Jangan bicara hari ini bahwa mereka itu senang-senang orang-orang Yahudi. Hakikatnya mereka itu ada dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang mereka katakan itu. Tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka, dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Apa yang telah Allah berikan kepada Yahudi, nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Yahudi, bukan menjadikan mereka itu semakin syukur, semakin tambah-tambah syukur kepada Allah, tapi justru semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kalbunya orang-orang kafir itu, wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Oleh Allah Subhanahu wa taala ditanamkan di dalam hati-hati mereka itu permusuhan, kebencian di antara mereka ila yaumil qiyamah, tidak ada bersatu, beda. Yahudi, ada Zionis, ada Ortodok, di situ juga berbeda karakternya. Tetapi pada prinsipnya bahwa di antara mereka itu tidak ada persatuan, yang ada adalah permusuhan. Oleh Allah ditibakan itu sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai terjadinya hari kiamat. Akan terus menanamkan permusuhan kepada mereka, kepada siapapun di antara orang-orang Yahudi. Maka siapapun yang punya hubungan bilateral dengan dia, pasti orang Yahudi itu akan membuat permusuhan. Ya kalau kita lihat kan Irak itu hancur, itu kan dengan atas nama ada senjata pemusnah massal. Padahal di dalamnya adalah Saddam Hussein yang dicintai oleh rakyatnya. Ada rakyat yang tidak suka dengan Saddam Hussein, kemudian diadu domba, dipersenjatai, akhirnya kan Saddam Hussein meninggal.
Apa yang terjadi? Hari ini PAN Irak itu hancur. Tidak pernah bersatu lagi. Nggak ada pemimpin yang sekuat Saddam Hussein dahulu. Sekarang sudah ada di tangan-tangan mereka, di tangan-tangan orang Yahudi. Karena mereka itu selalu memproklamirkan propaganda dimanapun. Jadi kalau ada dalam satu pemerintah di daerah, di situ ada orang yang tidak setuju dengan pemerintah, maka dia danai, maka dia biayai. Indonesia saja yang masih banyak para wali kan belum bisa dihancurkan, dan ini menjadi target orang-orang Yahudi Indonesia itu. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, jadi siapa di antara negara yang tidak pro dengan pemerintah, mereka danai, mereka adu domba. Termasuk kita pun diadu domba, umat Islam dengan umat Islam diadu domba. Umat Islam dengan pemerintah diadu domba. Oleh siapa? Orang Yahudi punya misi untuk itu. Nah, mereka itu kan sifatnya mengadu domba, membuat permusuhan di mana-mana di antara mereka dengan negara-negara yang lain. Wa alqainahu bainahumul adawata wal baghdha yaumil qiyamah. Kullama uqadu naron lil harbi atfa'ahallah. Kemudian setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi setiap orang-orang Yahudi itu menyulutkan api peperangan, maka di situ pula lah Allah memadamkannya dengan cara Allah. Ya, kalau hari ini dalam berbagai hadis, jika terjadi penyerangan antara misalnya Rusia kepada Jerman, kemudian hari ini yang terjadi jika semua negara itu ikut berperang, maka terjadilah malhamatul kubro, perang dunia ketiga terbuka. Maka terhadap kita yang tidak perang pun akan ada imbas, akan ada efek. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, dunia hari ini apalagi dengan adanya perang seperti ini, ya ini adalah dunia ini sedang tidak baik begitu. Jadi karena dunia sedang tidak baik, maka penting bagi kita untuk meningkatkan iman kita, memperbanyak ngaji, memperbanyak sholat, memperbanyak sholawat. Ini penting. Kenapa? Karena dunia sudah sedang tidak baik-baik saja. Hukum kan diacak-acak di kita pun sedang tidak baik-baik saja. Ya kalau dalam salah satu politisi menyampaikan bahwa siapapun nanti di 2024 yang jadi itu adalah mereka yang akan tunduk patuh pada pembiaya atau para cukong, ya itulah mereka yang nanti ya umat itu kan akan diobok-obok sebab pemimpin mengikuti apa yang diinginkan oleh para pembela. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, dunia sedang tidak baik-baik saja. Memang iya, dunia sedang tidak baik-baik saja. Kalau perang ini terus tidak berhenti, tidak berlanjut, maka boleh jadi kemungkinan malhamatul kubro, perang dunia kita tidak akan terbuka. Sebab secara logika sedang krisis kan model hari ini. Yang disebut dengan adidaya Amerika itu kan sedang krisis. Kalaupun hari ini misalnya orang Yahudi, orang Israel itu sedang perang, kemudian mereka mengeluarkan senjata, tentu kan senjata itu ada biaya yang dikeluarkan untuk membuat satu peluru, untuk membuat satu misil, itu pasti ada biaya. Karena karakter mereka, kalau itu tidak perang, maka senjata tidak ada yang beli, maka senjata tidak keluar. Kalau senjata tidak keluar, maka ada depisan negara. Jadi mereka makan buat senjata banyak-banyak kan begitu. Dijual, buat tank dijual, buat pesawat dijual. Ada pesawat kan yang pengintai itu, yang satu pesawatnya harganya 3 triliun. Itu kan kalau tidak ada yang beli kan rugi negara, tidak ada pemasukan. Jadi kalau ada perang itu ada pemasukan. Maka senjata itu, maka bagi mereka itu perang itu menjadi salah satu keuntungan devisa. Padahal justru dengan perang itu dunia menjadi hancur kan begitu. Bisa kita lihat kan. Tapi anak-anak di Palestina walaupun sudah hancur mereka sholat. Kalau di kita
Nggak hancur juga kan nggak sholat, main kan begitu. Jauh kan begitu. Imannya juga pasti jauh, pasti beda. Nah maka perjuangan mereka mengangkat senjata, perjuangan mereka itu mau sholat juga terintimidasi. Kalau kita tidak terintimidasi, boleh jadi dosanya lebih besar. Kalau mereka boleh jadi dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak melakukan kebaikan, bisa jadi dosanya lebih besar karena kita sudah dalam keadaan yang aman, nyaman. Jadi jihad kita ya bangun dari kasur untuk sholat, berangkat untuk bisa berjamaah, bersedekah, membangun, menyiarkan agama Islam. Itu perjuangan kita. Orang Yahudi, tapi nanti Allah juga akan padamkan api peperangan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memadamkannya. Dan orang-orang Yahudi itu wayas'auna fil ardi fasada. Mereka itu berjalan di muka bumi ini fasada dengan membuat kerusakan. Yang terjadi hari ini adalah kerusakan. Kemanusiaan menjadi hilang. Tidak semua disorot oleh media dan tidak semua terekspos. Seperti orang-orang Palestina yang diambil, diculik dari rumah-rumahnya, masukkan ke dalam ruang tertentu, ditembak, dikubur bersama-sama. Hari ini kan kemanusiaan kalau dalam perang agama Islam itu kan anak-anak, muslim, fasilitas-fasilitas umum tidak boleh dihancurkan. Kalau sekarang kan semuanya dihancurkan. Yang dalam ambulan dibom juga kan. Naudzubillahi min dzalik. Jadi yang gentle itu perang itu ya satu sama satu kayak zaman dulu. Meninggalkan rumah, pergi ke gunung, pergi ke lembah, kemudian di situ perang. Itu perang yang gentle. Itu perang yang bagus kan gitu. Kalau hari ini anak-anak jadi celaka, jadi korban, ibu-ibu jadi celaka, jadi korban. Orang yang tidak berdosa pun jadi korban. Naudzubillahi min dzalik. Sebab mereka orang Yahudi itu wayas'auna fil ardi fasada. Mereka berjalan di muka bumi ini membuat kerusakan. Bagaimana tidak rusak? Sumur-sumur yang ada di Palestina dicor sehingga orang Palestina kan tidak ada. Kemudian pasokan listrik juga kan dipadamkan. Kemudian bagaimana tidak membuat rusak? Itu kan rusak. Mereka itu wayas'auna fil ardi fasada. Dalam Qur'annya pun mereka itu berjalan di muka bumi ini membuat kerusakan telekomunikasi, listrik, air, krisis kan mereka. Anak-anak di Gaza 3 hari 3 malam belum makan. Ada yang makan rumput, mungkin terbayang oleh Allah dia itu rumput itu menjadi makanan yang sangat enak. Itu macam-macam kan. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, karakter Yahudi mencela agama Allah, membuat kerusakan. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Dalam dalam karakter mencela Allah juga bisa dilihat dalam surat Ali Imran ayat 181. Jadi karakter jeleknya orang Yahudi itu hampir ada 78 ya dalam satu buku tentang karakter Yahudi itu. Tapi kita kupas sedikit aja. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu agniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, ini orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah yang miskin dan kami yang kaya. Mencela Allah, mencela agama Allah. Mencelanya mengatakan bahwa Allah itu miskin, akulah yang kaya. Nah, padahal kan sesungguhnya Allah lah yang kaya, mereka lah manusialah yang miskin, yang butuh dengan Allah. Qalu innallaha faqiru wa nahnu agniya sanaktubu ma qalu. Perkataan mereka itu dicatat. Qalu wa qatlahumul anbiya, dan mereka itu orang-orang Yahudi itu membunuh nabi-nabi mereka bighairi haqqin, tanpa ada alasan. Banyak nabi sis itu dibunuh oleh orang Yahudi.
nabinya saja yang pembawa risalah dibunuh. Apalagi misalnya hari ini kan begitu. Tidak ada nabi, tidak ada apa, mereka ya dibunuh semaunya aja sebab dalam pikiran mereka membunuh orang Palestina itu dia masuk surga. Kan begitu, semakin banyak membunuh maka semakin banyak akan masuk surga. Naudzubillahi min dzalik. Zionisnya. Waqatlahumul anbiya, para nabinya dibunuh. Kalau sekarang pembunuhan ya dulu mungkin dengan senjata, dengan panah. Kalau sekarang kan dari jarak kejauhan dengan rudal. Itu membunuh juga sama-sama. Wa naqulu dzuqu adzabal harik, tapi rasakanlah nanti azab Allah. Kemudian orang Yahudi dalam surat Al-Maidah ayat 5 mengingkari nikmat. Laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzdzabu wa fariqan yaqtulun. Sesungguhnya orang Yahudi itu kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. Jadi karakter Yahudi itu keinginannya mengingkari janji. Ya Allah, ya Rasul, geus atel ye tangan kuring, hayang perang, hayang jihad. Pas paleba datang, diperintah untuk berjihad. Hai orang Yahudi, ayo kita jihad. Tawallau, mereka itu membalingkan, membangkang. Tawallau, ari jiganu heueuh mimitin nama hayang perang, tapi geus aya parentah perang ti Allah, tawallau, mereka ngabalieur. Wah, ya Allah, hayang anu, lamun geus aya anu mah arek salat, arek berjamaah terus, arek sedekah, dibere we ku Allah rezekina. Kan poho ek sedekahna, poho arek zakatna, poho arek ibadahna. Itu kan mereka itu berjanji kepada Allah, sok ya Allah, kalau aku berilah kepada aku utusan yang membawa risalah kepada aku, dibere ku Allah utusan, eta utusan teh karena teu sesuai jeung hatena, mereka itu dibangkang rasul-rasul itu. Dan yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, rasulnya, utusan-utusannya dibunuh. Jadi kalau hari ini Yahudi ngabunuh, itu memang sudah karakter. Siapapun yang tidak suka, siapapun yang tidak ikut, tidak sesuai dengan keinginannya, maka mereka bangkang, maka mereka bunuh. Itu orang Yahudi. Jadi Rasul Nawai baheula dibunuh. Apalagi kalau ini hanya perserikatan bangsa-bangsa yang menyerukan untuk gencatan senjata. Moal didengar. Sebab mereka itu tidak akan mendengar. Nabinya saja, yang diutusnya saja, itu mereka bunuh. Apalagi, nah itu. Memang karakternya begitu. Yahudi mengingkari nikmat. Termasuk juga mereka menunggu kan Nabi, termasuk kepada Nabi Muhammad juga inginnya dibunuh oleh orang Yahudi itu, tapi tekuatan. Kenapa pengen dibunuh? Sebab Nabi Muhammad itu dari Bani Quraisy, bukan dari Bani Israel. Itu beda. Dari Bani Quraisy, bukan dari Bani Israel. Kemudian mengingkari nikmat Allah dalam Al-Baqarah ayat 53. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan inilah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab dan keterangan yang membedakan antara benar dan yang salah agar kamu mendapatkan petunjuk. Nabi Musa nawae anu mawa kitabna, mereka itu tentang, mereka itu lawan. Kemudian satu lagi dalam Al-Baqarah ayat 111 sampai 113 bahwa orang Yahudi itu mereka merasa yang paling benar. Karakter merasa yang paling benar itu adalah karakter orang Yahudi. Kalau hari ini ada orang sekelompok beragama mengatasnamakan agama Islam dan merasa kelompoknya yang paling benar, bisa jadi adalah ini karakter dari Yahudi ini.
Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa musinu falahu ajrun inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai wa hum yaslunal kitab kadzalika qala alladziina la ya'lamun misla qaulihim qala alladziina la ya'lamuna misla qaulihim fallahu yahkum bainahum yaumal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun. Orang-orang Yahudi berkata sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Mereka mengatakan demikian, hanya Yahudi, hanya yang Nasrani atau Nasrani yang akan masuk surga. Karena itu adalah angan-angan mereka yang kosong belaka. Itu adalah ucapan atau angan-angan yang kosong belaka. Karena mereka merasa yang paling benar. Karakternya mereka itu merasa paling benar dalam beragama. Termasuk genosida hari ini. Itu mereka merasa bahwa genosida itu adalah benar menurut mereka. Maka karena benar tidak siapapun yang melawan akan dilibas. Ya akan dilibas angan-angan mereka. Maka katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaran jika kamu adalah orang yang benar kepada Yahudi itu. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Dua-duana nyepeng Alkitab, dua-duana menentang Yahudi dan Nasrani. Megang kitab, tapi mereka saling mengklaim bahwa Nasrani tidak akan masuk surga, Yahudi juga tidak akan masuk surga. Yahudi merasa paling benar dengan ini. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu, maka Allah telah mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang berselisih padanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, orang Yahudi karakternya merasa yang paling benar. Termasuk hari ini yang dia lakukan bahwa perang, bahwa melawan, bahwa membunuh para medis, membom. Yang terakhir kemarin membom Al-Azhar yang ada di Palestina, mereka itu mengatakan bahwa yang dilakukan adalah yang benar. Maka siapapun yang menentang hari ini Yahudi, kalau Yaman menyatakan kan perang terhadap Yahudi, tapi yang lain kan masih diam. Lalu kenapa masih diam? Ya mereka juga boleh jadi masih berpikir dan lain hal sebagainya tentang negaranya masing-masing. Ya, untuk bisa membantu, maka sebagai kemanusiaan ya yang bisa kita bantu ya kita bantu melalui lembaga-lembaga yang mampu, membagi lembaga-lembaga yang kredibel, yang insya Allah amanah. Kita bisa doa ya kita bantu dengan doa. Ya, kalau datang ke sana ya bisa jadi, boleh jadi yang di sana juga kan tidak membawa senjata, hanya Hamas kan yang bawa senjata. Rakyat-rakyat sivil itu kan tidak membawa apa-apa. Lalu pertanyaannya, kenapa sih Hamas itu membuat kepada orang-orang Yahudi? Ya tinggal ditanya saja. Padahal yang hancur misalnya memerangi Israel, padahal yang hancur adalah ibu-ibu, yang hancur adalah anak-anak, yang hancur adalah negara dan Gaza. Berarti kan kita tinggal tanya saja dulu kenapa Bung Tomo Sudirman di Surabaya melawan terhadap penjajah, padahal yang hancur adalah juga rakyat, yang hancur adalah juga masyarakat. Lalu kenapa sih kepada pejuang yang di Bandung membuat Bandung itu harus dibakar, jadilah Bandung lautan api. Padahal kan yang menjajah, yang melakukan penjajah adalah para pejuang. Nah, maka hadirin jamaah rahimakumullah, mereka salah satunya para pejuang Hamas itu ya untuk memerdekakan negaranya, untuk memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Walaupun ada kehancuran pada sisi yang lain, tetapi untuk merdeka zaman dulu juga
melawan penjajah itu seperti itu. Penjajah di sini yang hancur kan dicari-cari kan, para pejuang dicari-cari kan tidak ada. Maka masyarakat jadi tawanan. Dulu juga kan perjuangan kemerdekaan itu kan seperti itu. Nah maka hadirin jamaah rahimakumullah, Yahudi tidak akan pernah mendengarkan siapapun karena Yahudi dalam Al-Maidah ayat 5, surat 5 ayat 44, mereka orang-orang yang merasa paling benar. Termasuk hari ini yang mereka lakukan adalah juga merasa yang paling benar. Hadirin jamaah rahimakumullah, masih banyak karakter-karakter itu, tetapi pada prinsipnya bahwa yang terjadi hari ini, tugas dan kewajiban kita doakan, yang bisa kita bantu kemanusiaannya, untuk yang kemudian kedua meningkatkan kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menguatkan kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lengah, jangan leha-leha sebab dunia hari ini sudah tidak baik-baik saja. Maka dinjamarikumullah, menguatkan amaliyah dzikir ibadah kita kepada Allah itulah yang paling penting. Sekian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.